Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sagita Dewi dari Ekonomi Syariah 7C. Di sini saya akan membahas materi tentang manajemen sumber daya manusia untuk memenuhi tugas akhir kuliah saya. Langsung saja ya teman-teman, kita tonton videonya. Selanjutnya yaitu pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting dan tidak bisa dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan karena SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi atau perusahaan sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Secara garis besar, sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak untuk organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Selanjutnya yaitu pengertian arti penting jabatan. Apa itu jabatan? Jabatan adalah sekumpulan pekerjaan yang berisi tentang tugas-tugas yang sama atau berhubungan secara antara satu dengan yang lainnya, dan pelaksanaannya memerlukan kecakapan, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang sama, meskipun tersebar di beberapa tempat. Jenis jabatan dalam KBJI adalah sekumpulan pekerjaan yang cukup bersamaan tugas utamanya sehingga bisa digabungkan bersama dalam suatu kelompok keseluruhan sistem klasifikasi. Pengertian jabatan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka susunan suatu organisasi. Selanjutnya yaitu pengertian rekrutmen. Rekrutmen adalah proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan atau pelamar atau pegawai yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Maksud dari rekrutmen adalah untuk mendapatkan persediaan sebanyak mungkin calon-calon pelamar sehingga perusahaan akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pilihan terhadap calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi perusahaan. Penarikan tenaga kerja merupakan proses pencarian calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah dan jenis yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu pengertian seleksi. Seleksi adalah proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan di sebuah organisasi. Kelebihan dan kelemahan rekrutmen dan seleksi yaitu rekrutmen internal merupakan rekrutmen yang meliputi penempatan pekerjaan, inventarisasi keahlian, penawaran pekerjaan, dan rekomendasi karyawan. Rekrutmen eksternal merupakan rekrutmen yang mencakup dari kalangan lembaga pendidikan, lembaga swasta, lembaga pemerintah, penggunaan advertansi, dan agen atau biro pencari pekerja. Selanjutnya yaitu pelatihan. Pelatihan merupakan suatu perbaikan kerja dan meningkatkan motivasi kerja para karyawan yang dibebankan kepadanya, sehingga karyawan mengalami kemajuan dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan keahlian sesuai dengan bidang pekerjaannya. Pelatihan merupakan suatu pendidikan jangka pendek untuk mengejarkan ilmu, pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, sehingga karyawan memberikan kontribusi terhadap instansi melalui kemampuan keterampilan yang telah didapatnya, diaplikasikan dalam pekerjaannya secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas kerjaannya. Selanjutnya yaitu kompensasi. Apa itu kompensasi? Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung maupun barang tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atau jasa yang diberikan pada perusahaan, serta kompensasi tambahan finansial atau non-finansial yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan dan usaha meningkatkan kesejahteraan mereka seperti tunjangan hari raya dan tunjangan pensiun. Selanjutnya yaitu penilaian kerja.
Penilaian kinerja adalah suatu penilaian untuk menentukan seberapa efektifnya suatu operasi berjalan dalam satu organisasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Jenis-jenis kompensasi ada apa aja sih? Yaitu ada gaji, upah, insentif, kompensasi tidak langsung seperti fringe benefit. Selanjutnya itu motivasi kerja. Apa itu motivasi kerja? Motivasi kerja itu sangat umum dikenal untuk semangat kita untuk bekerja tuh apa sih? Kayak gitu kan. Nah, pengertian motivasi kerja itu adalah pemberian atau penimbulan motif, atau dapat pula diartikan hal atau keadaan menjadi motif. Jadi motivasi kerja adalah suatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja kuat, dan lemahnya motivasi kerja seorang tenaga kerja ikut menentukan besar kecilnya prestasi. Motivasi kerja dapat diartikan sebagai keinginan dan kesediaan untuk melakukan suatu dengan mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi dalam mencapai tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan upaya untuk memenuhi suatu kebutuhan individu. Selanjutnya yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Filosofi dasar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam waktu menjalankan pekerjaannya melalui upaya-upaya pengendalian semua bentuk potensi yang ada di lingkungan tempat kerjanya. Dilakukan di tempat kerja, tetapi secara tidak kita sadari sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Selanjutnya yaitu hubungan industrial dan hubungan industrial Pancasila. Hubungan industrial adalah kegiatan yang mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara pelaku bisnis yaitu pengusaha, karyawan, dan pemerintah, sehingga tercapainya ketenangan bekerja dan kelangsungan berusaha. Pada pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hubungan industrial didefinisikan sebagai sistem hubungan yang berbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang didasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Secara umum, hubungan industrial mencakup hubungan formal yang terdapat antara kelompok manajemen dengan kelompok pekerja dalam suatu organisasi. Selanjutnya yaitu pengertian kepuasan kerja. Ketika seorang individu bekerja pada suatu organisasi atau instansi maupun perusahaan, maka hasil kerja yang diselesaikan akan mempengaruhi terhadap tingkat produktivitas organisasi. Oleh karena itu, pandangan dan juga perasaan individu terhadap pekerjaannya harus tetap terjaga pada sisi positif dari pekerjaannya. Dengan kata lain, individu tersebut harus memiliki dan menjaga kepuasan kerjanya agar produktivitasnya dapat terus ditingkatkan. Arti penting disiplin kerja. Kerja harus disiplin dong, ya kan? Nah, untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan kerjasama yang serasi dalam tim kerja dan kesadaran yang tinggi bagi setiap anggota organisasi untuk bekerja sama secara sungguh-sungguh serta patuh terhadap peraturan yang telah disepakati. Secara umum, kedisiplinan seseorang dapat dilihat dari pelaku orang tersebut dalam menjalankan tugasnya. Secara lebih mendalam, kedisiplinan memuat dimensi sikap yang melibatkan mental seseorang. Disiplin kerja merupakan suatu sikap dan perilaku yang berniat untuk menaati segala peraturan organisasi yang didasarkan kesadaran diri untuk menyesuaikan dan peraturan organisasi. Disiplin juga merupakan salah satu faktor penting dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu komunikasi kerja. Apa sih komunikasi kerja? Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak dalam situasi tertentu. Dapat diartikan bahwa komunikasi kerja adalah penyampaian pesan atau pikiran untuk menjalankan suatu pekerjaan dengan baik guna meningkatkan produktivitas karyawan dengan baik. Komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dalam beberapa cara. Setiap organisasi mempunyai wewenang dan garis panduan formal yang harus dipatuhi oleh karyawan.
Selanjutnya yaitu konflik kerja. Apa sih konflik kerja itu? Di dalam kehidupan itu pasti dong adanya konflik, ya kan? Nah, konflik itu adalah suatu pertentangan yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, atau organisasi dengan kenyataan apa yang diharapkan. Dalam suatu organisasi yang besar, tentu akan terjadi konflik dan tidak bisa dihindari. Konflik bisa membuat suatu organisasi menjadi lebih mantap loh, teman-teman, menjadi lebih mantap, berkembang, namun juga bisa membuat organisasi atau perusahaan itu gulung tikar. Konflik ini akan terus ada jika masing-masing pihak merasa benar atau egois, ya bisa dibilangnya. Nah, penyebab konflik kerja itu banyak nih, teman-teman. Ada perbedaan pendapat, salah paham, salah satu atau kedua belah pihak merasa dirugikan, dan yang lainnya masih banyak ya, teman-teman ya. Itu kita nggak bisa dihindarin. Selanjutnya yaitu ada pemutusan hubungan kerja. Dalam kehidupan sehari-hari, keputusan hubungan kerja antara buruh, karyawan, pegawai, dan perusahaan atau organisasi dikenal dengan istilah PHK. PHK dapat terjadi karena telah berakhirnya waktu tertentu yang telah disepakati atau diperjanjikan sebelumnya, dan dapat pula terjadi karena adanya perselisihan antara karyawan dan perusahaan. Adapun yang dimaksud dengan pemutusan hubungan kerja menurut F.X. Jamiadi adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Barangkali ada salah pemaparan atau ada yang kurang, mohon maaf ya teman-teman. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching, teman-teman. Dah.